Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Apa kabar para pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun Anda sedang bahagia ketika dan saat ini. Begitu juga para penggiat dan penggerak suara kita. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di hampir penghujung bulan suci Ramadan, yakni 29. Ramadan bertepatan dengan 30 Maret 2025. Tanpa terasa, puasa sudah hampir menutup tirainya. Mudah-mudahan dengan hampir puasa ini menutup tirainya, banyaklah pula amalan ibadah yang dapat kita simpan untuk hari akhirat kita yang kekal abadi. Di sini saya ingin berkongsi tentang amalan ataupun doa-doa yang warid daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bila sampai ke penghujung bulan suci Ramadan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, doa yang warid tersebut kita akan sama-sama baca insya Allah. Nah, jadi saya akan membawa doa akhir Ramadan sesuai sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa akhir Ramadan dapat dibaca seperti yang telah diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu daripada Muhammad al-Mustafa. Beliau bersabda, siapa yang membaca doa ini pada hari terakhir Ramadan, ia akan mendapat salah satu dari dua kebaikan. Di antaranya, menjumpai Ramadan mendatang atau pengampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berikut bacaan doa akhir Ramadan yang dimaksud dalam hadis tersebut. Allahumma la taj'alhu akhiral ahdi min siyamina iyyahu. Fa in ja'altahu faj'alni marhuman wa la taj'alni marhuma. Jadi inilah dia doanya, bisa dibaca secara pelan-pelan. Allahumma la taj'alhu akhiral ahdi min siyamina iyyahu. Ya Allah, janganlah kau jadikan puasa ini yang terakhir dalam hidupku. Fa in ja'altahu faj'alni marhuma wa la taj'alni marhuma. Jika engkau menjadikan sebaiknya sebagai puasa terakhir, jadikanlah aku sebagai orang yang engkau sayangi, dan jangan jadikan aku sebagai orang yang engkau jauhi. Subhanallah. Kemudian Sayyid Ibnu Tawis meriwayatkan daripada Imam Shadiq bahwa siapa yang mengucapkan salam perpisahan dengan bulan Ramadan seraya membaca doa berikut yang artinya, ya Allah, janganlah kau jadikan bulan ini sebagai masa terakhirku untuk berpuasa dalam bulan Ramadan. Dan aku berlindung kepadamu supaya fajar malam ini terbit kecuali engkau telah mengampuniku. Doa tersebut dipanjatkan agar Allah Subhanahu wa taala mengampuninya sebelum pagi tiba, dan ia akan menganugerahkan kepadanya taubat dan kembali ke haribaannya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan panduan kepada kita satu doa supaya kita dapat bertemu di bulan suci Ramadan yang akan datang.
Jadi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang ajal ini adalah ketentuan daripada Allah. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal ini telah datang, maka dianya tak boleh dimajukan dan tak boleh dimundurkan. Tetapi adakah malaikat Israel itu datang kepada kita dengan membawa rahmat sebelum ditariknya ruh kita keluar? Ataupun malaikat Israel ini murka dengan amalan-amalan buruk yang pernah kita lakukan selama hidup kita? Ini yang menjadi big question ataupun pertanyaan yang terbesar dalam hidup kita. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan ada dua senario. Senario yang pertama, malaikat Israel datang berjumpa dengan raja yang zalim. Ketika itu raja ini mau pergi berburu, tentu dengan persiapan yang matang. Dikisahkan kudanya sahaja beratus dipilih, hanya satu yang terbaik yang diambil. Pakaiannya saja ditunjukkan pakaian kemegahan dirinya sebagai seorang raja. Dari kejauhan dia nampak seorang laki-laki yang sedang memakai tongkat. Kemudian laki-laki tua itu mengatakan, "Wahai raja, turunlah kamu dari kudamu." Kata raja ini, "Mintalah apa yang kamu mau, tidak perlu aku turun." Jadi kata orang tua yang memegang tongkat tadi mengatakan, "Turunlah, aku tidak mau sesuatu." Sampailah akhirnya raja ini jengkel dan dia pun turun menghampiri orang tua tersebut. Ketika dia sudah menghampiri orang tua tersebut, ditanyakan, "Apakah keperluan Anda mau menyuruh saya turun?" Kata orang tua tersebut, "Aku adalah malaikat Israel yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menjemputmu ataupun menyambil nyawamu sekarang juga." Kata raja itu, "Sekarang ini?" "Iya, sekarang ini," kata malaikat. Dia pun memohon, "Izinkanlah saya meminta izin, minta maaf kepada semua ahli keluarga saya, istri saya, dan lain sebagainya." Kata malaikat Israel, "Tidak, sekarang juga." Jadi ketika itu juga dia meninggal dunia. Jadi dapatlah kita ambil kesimpulan, adakah kita mati dalam keadaan husnul khotimah ataupun su'ul khotimah. Pilihannya ada di tangan kita. Senario yang kedua, malaikat ini mendatangi orang yang biasa-biasa saja. Ketika diketuk pintunya, dia mengucapkan salam dan orang yang di dalamnya pun juga menjawab salam. Kemudian dia bertanya, "Anda siapa?" "Saya adalah malaikat Israel." Kata orang tua yang di dalam itu, "Sudah lama saya menunggumu, wahai Israel. Saya bekerja pun sambil menunggumu. Saya melakukan sesuatu sambil menunggumu. Jadi aku melakukan sesuatu hanya untuk menunggumu." Jadi kata kata Israel alaihissalam, "Sesungguhnya saya malu untuk mencabut nyawamu, wahai saudaraku, wahai hamba Allah. Tapi ini adalah satu perintah." Kata malaikat Israel, "Adakah permintaan terakhirmu sebelum aku mencabut nyawamu?" Kata orang tua tersebut, yang biasa-biasa kita katakan tadi, dia mengatakan, "Cabutlah nyawaku, tapi izinkanlah aku berwudu, kemudian mendirikan sholat. Cabutlah nyawaku ketika aku sedang mendirikan sholat." Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi dua senario yang berlaku tadi, mudah-mudahan pekerjaan kita sekarang ini mungkin sebagai rumah tangga, pekerjaan kita sekarang ini mungkin sebagai engineering ataupun sebagai kulit kasar kata orang, tapi kita sambil menunggu malaikat Israel datang mencabut kita, ya, mencabut nyawa kita. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Sekianlah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang betul datang daripada Allah, salah dan silap daripada saya pribadi. Wallahul muwaffiq.
wal hadi ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.